Distribusi sampling selisih rata-rata dan selisih proporsi. Apa itu akan kita bahas di video kali ini. Baik, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya, nantikan video-video selanjutnya mengenai materi statistik 2. Definisi dari distribusi sampling selisih rata-rata adalah kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih rata-rata dari dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu. Dari kalimatnya yaitu selisih. Selisih itu berarti dia ada dua hal yang dibandingkan atau ada dua hal yang dikurangi. Nah, karena di sini ada selisih, berarti dia itu adalah semacam diferensiasi ya, atau ada perbedaan antara satu sampel dengan sampel yang lain. Makanya kalau misalnya ada kalimat selisih atau perbedaan, berarti di situ ada dua sampel yang akan dikurangi atau yang akan dibandingkan. Nah, di sini bisa jadi dua sampel, bisa jadi dua populasi. Nah, ini untuk ukuran sampel N1 dan N2 yang cukup besar, yaitu lebih dari 30 ya. Kalau parameter di distribusi sampling selisih ini adalah lebih dari 30. Kalau chi-square kan 100 ya. Dan memang yang paling umum dalam statistik itu adalah lebih dari 30. Kalau misalnya 100 itu jarang ya, tapi paling umum dalam statistik itu adalah sampel 30. Kalau di bawah 30 itu dianggap kecil. Kalau lebih dari 30 itu dianggap sampel yang besar. Distribusi sampling selisih rata-rata sangat mendekati distribusi normal. Untuk mengubahnya ke dalam bentuk normal, maka diperlukan rumus berikut ya. X bar 1 dikurangkan X bar 2. Ingat, karena ini selisih, berarti dia itu ada 2. Ya, di sini berarti 2 rata-rata. Di sini juga kurang U X1 kurang X2 bagi standar deviasi X bar 1 kurang X bar 2. Di sini semuanya menggunakan X bar ya. Nah, ini rata-ratanya. U1 kurangkan dengan U2, simpangan bakunya itu standar deviasi 1 pangkat 2 bagi N1 plus standar deviasi 2 pangkat 2 bagi N2. Nah, jika standar deviasi 1 pangkat 2 dan standar deviasi 2 pangkat 2 tidak diketahui, maka dapat menggunakan standar deviasi dari sampel. Ini ilustrasinya ya, pegawai perusahaan Global Network Expansion pada divisi inspeksi pembongkaran punya gaji rata-rata sebesar $4.300 per bulan. Sedangkan divisi inspeksi pengangkutan punya gaji $3.750 per bulan, $3.000 ya. Setelah dihitung, diperoleh rata-rata hitung dari deviasi kuadrat setiap gaji terhadap gaji rata-rata divisi inspeksi pembongkaran $52.000, sedangkan divisi inspeksi pengangkutan sebesar $37.000. Bila diasumsikan diambil sampel random pada divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang dan divisi inspeksi pengangkutan ada 75, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar daripada $500? Jadi di sini dia ada perusahaan Global Network Expansion namanya. Ada dua divisi, inspeksi dan pembongkaran. Ada dua divisi yaitu inspeksi pembongkaran dan inspeksi pengangkutan. Jadi ada bagian pembongkaran, ada bagian pengangkutan. Pemeriksaannya maksudnya ya, pemeriksaan pembongkaran dan pemeriksaan pengangkutan. Nah, di sini untuk yang bagian pembongkaran itu $4.300 per bulan. Sementara kalau yang untuk pengangkutannya itu $3.750 per bulan. Standar deviasi untuk yang pembongkaran itu adalah 52.000, sedangkan yang pengangkutan itu adalah 37.000. Ini antara masing-masing karyawannya ya. Jadi antara karyawan satu dengan karyawan lain, standar deviasinya itu kalau untuk yang pembongkaran $52.000, sementara kalau yang pengangkutan itu $37.000. Nah, bila diasumsikan diambil sampel random untuk yang pembongkaran, sementara inspeksi itu 75 orang, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari kedua sampel tersebut kalau misalnya lebih besar daripada $500? Nah, ini kita harus buat dulu untuk inspeksi pembongkaran sama pengangkutan. U-nya itu adalah 4.300, ini maksudnya adalah gaji per bulan dari pembongkaran ya. Nah, ini ya, gaji rata-rata karyawan bagian pembongkaran itu 4.300, sementara yang pengangkutan itu $3.750 ya. Nah, di sini ya. Jadi U1 dan U2 itu rata-rata gaji dari pembongkaran dan pengangkutan. Sementara standar deviasi 1 itu adalah yang bagian pembongkaran. Bagian pembongkaran standar deviasinya itu adalah 52.000 ya. Sementara yang pengangkutan itu adalah 37.000. Makanya ini perlu kalian tulis seperti ini. Kemudian yang N1 itu adalah 90. Itu maksudnya sampel untuk yang bagian pembongkaran. Nah, ini ya. Divisi inspeksi pembongkaran sebanyak 90 orang, inspeksi pengangkutan 75. Makanya di sini 90 dan 75. Kemudian X1 kurangkan dengan X2 lebih dari 500, itu jadi pertanyaannya ya. Nah, di sini kita lihat, berapakah probabilitas selisih rata-rata gaji dari kedua sampel lebih besar daripada $500? Jadi di sini yang jadi pertanyaannya adalah
X bar 1 dikurangkan dengan X bar 2 lebih besar daripada 500, itu kira-kira berapa sih probabilitasnya atau berapa sih persentasenya? Nah, begitu. Makanya di sini pertanyaannya X bar 1 kurangkan dengan X bar 2 lebih dari 500 itu berapa persentasenya? Nah, ini yang harus kita lakukan. U1 kurangkan dengan U2 sama dengan 4.300 kurangkan 3.750. Ini maksudnya apa? Gaji yang untuk pembongkaran sama gaji yang pengangkutan dikurangi ya. Nah, ini kita bisa lihat 4.300 kurangkan dengan 3.750. Ya, makanya di sini 4.300 kurangkan 3.750 hasilnya adalah 550. Kemudian standar deviasinya itu harus kita cari ya. Standar deviasi 1 dan standar deviasi 2 ya. Standar deviasi 1 itu 52.000, masukkan ke sini. Kemudian bagi N1. Bagi N1 itu sama dengan 90. Nah, ini 90. Kemudian 37.000 dibagi dengan 75. Nah, di sini ya, 37.000 bagi dengan 75. Sama dengan seperti yang sudah saya bilang dahulu ya. Kalau misalnya ada pecahan yang berbeda seperti ini, otomatis tidak bisa kita tambahkan. Ingat, jangan sampai penyebut yang berbeda itu bisa langsung kalian tambah atau kurangi. Tidak bisa. Karena penyebutnya itu berbeda. Tapi kalau misalnya penyebutnya sama, silahkan. Mau langsung ditambah atau langsung dikurang juga bisa. Nah, karena ini berbeda, cara pengerjaannya ada dua. Bisa langsung kalian bagi, kemudian ditambah. Bisa juga kalian samakan penyebutnya. Nah, kalau yang di sini yang saya kerjakan itu langsung dibagi saja, tidak disamakan penyebutnya. Intinya apa? Intinya adalah akan sama. Kalau misalnya kalian itu membagi, atau misalnya kalian ingin menyamakan penyebutnya, tidak masalah. Hanya saja kalau misalnya menyamakan penyebut, menurut saya itu lebih panjang. Nah, silahkan kalau misalnya mau menggunakan cara itu, boleh saja. Tapi kalau misalnya kalian ingin langsung membagi juga tidak masalah. 52.000 dibagikan dengan 90, hasilnya adalah 577,78. Akarnya, ini masih akar, jangan sampai kalian lupakan akarnya. Plus 37.000 dibagi dengan 75. 37.000 dibagi dengan 75, hasilnya adalah 493. Ingat ya, ini masih di akar, jangan sampai kalian lupakan akarnya. Sehingga ya 577,78 plus 493,33 hasilnya adalah 1.701. Ini adalah 1.071, bukan 1.071 ya. Jangan sampai kalian salah. Ya karena di sini 500 ya. 500 tambahkan 400 kan hasilnya ya pasti 900 atau 1.000. Makanya di sini hasilnya 1.000. Ya jangan sampai kalian salah titik koma di sini ya. Nah, kalau di sini saya tulis 507 tambahkan dengan 493 hasilnya adalah 1.701,1133. Nah, kalau diakarkan hasilnya adalah 32,72. Itu adalah standar deviasi yang X bar 1 kurangkan dengan X bar 2. Kemudian barulah kita akan mencari yang Z hitungnya. Z hitungnya itu adalah X bar 1 kurangkan X bar 2 bagi dengan standar deviasi X1 kurangkan X2. X1 dengan X2 ini adalah yang 500 ya. 500 itu adalah yang menjadi pertanyaan di awal tadi. Nah, ini. Probabilitas selisih rata-rata gaji dari dua sampel lebih besar daripada 500. Intinya berapa yang menjadi pertanyaan di sini? Kalau misalnya pertanyaannya lebih besar daripada 300, berarti di sini kita harus tulis 300. Atau menjadi pertanyaan yang bilang ini adalah lebih besar daripada 750. Ya udah berarti di sini harus kita tulis 750 ya. Jadi berapapun angkanya ini tergantung dari pertanyaannya. Dikurangkan dengan 550. 550 itu apa yang barusan kita cari di sini ya, di atas sini. Kemudian bagi dengan 32 yang juga kita barusan dapatkan di sini ya, 32 ya. Sehingga 500 kurangkan dengan 550 hasilnya adalah minus 50. Minus 50 bagi dengan 32,72 itu hasilnya adalah minus 1,5277. Nah, ini juga seperti yang sudah saya bilang, langsung saja bisa dibulatkan. Tapi jangan langsung bulatkannya terlalu jauh ya, 15277 ya udah berarti 153. Kenapa di sini langsung menggunakan 2 digit saja di belakang koma? Karena memang untuk Z table itu kan dia hanya sampai ke 2 digit belakang, tidak sampai ke 3 atau 4 digit belakang. Makanya kalau misalnya ada angka seperti ini, berarti ya harus langsung kalian bulatkan ya, 5277 berarti 53. Kalau misalnya 1,523 berarti 1,52 saja, 3-nya tidak dipakai. Kenapa ya? Karena 3 itu masih jauh kalau misalnya ingin dibulatkan ya. Misalnya ini ya 1,523 bukan 7. Nah, itu berarti 1,52 aja yang dipakai. Tidak bisa 1,53, tidak bisa dibulatkan karena masih terlalu jauh kan. Tapi kalau misalnya 7 sampai ke 9 itu sudah cukup jauh, jadi bisa dibulatkan. Ya, ingat pembulatan itu jangan sampai terlalu jauh ya. Dan di sini hanya berlaku 2 digit belakang saja yang dibulatkan. Jangan sampai 15-nya ini menjadi 16. Ya, ini sangat-sangat jauh. Oke, kita sudah dapatkan minus 1,53. Ingat di sini adalah minus ya, karena 500 kurangkan dengan 550 hasilnya minus 50 ya, jadi minus 1,53. Nah, ini juga kita harus melihat Z table yang two tail. Saya ulang lagi ya, jadi kita menggunakan Z table yang two tail, nilainya adalah 1,53. Berarti 1,5 kita harus cari yang sebelah kiri ya.
Ingat, Z tabel yang didistribusi ini kita harus mencari yang belah kiri, atas, baru di dalamnya. 1,5 di sini, kemudian 3-nya ada di sini ya. Nah, nilainya adalah 0,437. Sehingga di sini adalah 0,437. Kemudian ini juga hampir sama, 0,5 ya. Ini memang harus 0,5 seperti yang lalu-lalu sudah saya jelaskan juga. Karena di sini menggunakan Z tabel yang two-tail, berarti 0,5 yang kita kurangi. 0,5 ini memang sudah rumusnya. Kalau misalnya masih ada yang bingung, ini memang sudah rumusnya. 0,5 ditambah dengan 0,437 hasilnya adalah 0,937. Kenapa ini ditambah? Karena di sini adalah hasilnya minus ya. Rumus sebelumnya kan 0,5 dikurangkan dengan nilai Z tabelnya. Nah, karena ini minus nilainya, berarti 0,5 plus 0,437 ya, karena di sini kurang Z kan. Nah, Z karena dikurang ya. Tadi nilainya adalah minus 1,53 kan, otomatis ini menjadi minus 0,437. Nah, di sini ya, minus 0,437 ya berarti 0,5 dikurangi minus 0,437 berarti kan akan menjadi plus. Nah, ketika menjadi plus ya berarti langsung ditambahkan aja kan. 0,5 plus 0,43 hasilnya adalah 0,93. Jadi, kalau misalnya dikalikan 100% ya berarti 93,7%. Selisih rata-rata gaji dari dua sampel yang lebih besar daripada 500 adalah 0,937 atau 93,7%. Nah, ini kali 100% ya. Ingat, kenapa ini ditambah? Karena nilainya adalah minus ya. Kalau yang lalu-lalu itu nilainya adalah positif. Ini kita review kembali ya, lihat di sini. Z-nya adalah positif kan. Nah, ini juga positif. Semuanya bernilai positif ya, ketika dikurang, ya nilainya akan menjadi lebih kurang kan. Nah, jadi 0,318, 0,91 ini adalah positif. Ini juga positif. Jadi 0,5 dikurangkan dengan 318, karena di sini nilainya tidak ada minus ya. Jadi langsung aja dikurang. Nah, hasilnya akan menjadi minus. Ilustrasi 2 juga begitu ya. Kemudian yang sampling selisih proporsi, kumpulan bilangan-bilangan yang merupakan selisih proporsi dua sampel yang berbeda berdasarkan pada dua sampel tertentu dari ukuran parameter dua populasinya. Rumus distribusi sampling selisih proporsi adalah berikut. Pi1 dikurangkan dengan Pi2 atau UX1 per N1 kurang X2 per N2. Ini standar deviasinya, Pi1 kurangkan Pi bagi N1, Pi2 1 kurangkan Pi2 bagi N2. Ini pun akan mendekati distribusi normal bila ukuran-ukuran sampel cukup besar. Ya, N1 lebih dari 30, maka untuk merubahnya menjadi bentuk normal diperlukan rumus yang seperti ini. Pi1 dan 2 tidak diketahui dan dianggap sama, maka nilainya akan menjadi seperti ini. Nah, ini langsung ke ilustrasi saja biar lebih gampang. Zark dan Divo akan melakukan sebuah pertandingan pelemparan sekeping uang logam. Divo akan menang kalau misalnya memperoleh 8 sisi gambar lebih banyak daripada Zark. Jika diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali, berapa peluang Divo menangkan pertandingan ini? Berilah saran apakah Divo akan ikut dalam pertandingan atau tidak, jika harapan kemenangannya harus 15% atau lebih. Jadi di sini ada dua orang, Zark dan Divo. Dia sedang mengundi uang logam. Jadi Divo akan menang kalau misalnya dia itu 8 gambar lebih banyak daripada Zark. Artinya apa? Kalau misalnya Zark itu mendapatkan gambar 10, berarti Divo harus 18. Artinya apa ya? Divo itu akan memperoleh plus 8 daripada Zark. Misalnya Zark itu melempar dan mendapatkan gambar sebanyak 8 kali. Berarti Divo itu akan menang kalau misalnya dia itu harus 16 kali kan? 8 tambah 8, 16. Atau kalau misalnya yang lain, Zark itu mendapatkan gambar 20 kali. Berarti Divo itu harus 28 kali ya, tinggal ditambahkan aja kan. Jadi di sini acuannya adalah Zark dan Divo akan menang kalau misalnya dia itu lebih banyak 8 gambar daripada si Zarknya. Nah, di sini diasumsikan mereka diberi kesempatan masing-masing melempar uang logam sebanyak 40 kali. Ya, melempar uang logam 40 kali, berapa peluang Divo menang pertandingan? Ingat tadi Divo itu akan menang kalau misalnya dia itu 8 gambar lebih banyak daripada si Zark. Kira-kira berapa peluangnya? Kemudian Divo ini disarankan mengikuti pertandingan atau tidak ya? Karena dia di situ harapannya harus lebih besar daripada 15%. Jadi kalau misalnya dia itu di bawah 15% kemenangannya, dia tidak akan ikut si Divo. Tapi kalau misalnya si Divo itu kemenangannya lebih daripada 15%, dia akan ikut. Nah, jadi di sini terkait dengan biaya peluang, terkait dengan biaya kesempatan lah ya. Jadi biaya peluang atau biaya kesempatan. Ya di sini namanya juga probabilitas atau kemungkinan. Jadi ya minimal ada gambaran. Nah, pertanyaannya pasti ya, X1 dengan X2 lebih besar daripada 15% ya. Makanya di sini X1 per N1 kurang X2 per N2 lebih dari 15%. Ya, Pi1 kurangkan dengan Pi2. Kenapa di sini tiba-tiba dapat 0,5? Karena masing-masing orang itu memiliki peluang yang sama kan? Artinya apa? Zark dan Divo sama-sama bisa menang.
Tapi syaratnya ada, itu bukan berarti di sini 8-nya itu yang akan menjadi perhitungan kita ya. Maksudnya di sini peluang dari si Zhang dan Divo itu akan menang 50-50 kan. Kita masih belum tahu bagaimana siapa yang menang, apakah si Zhang atau si Divo. Karena dia anggap Zhang dan Divo itu memiliki peluang yang sama-sama ya, sama-sama menang dan sama-sama kalah, ya berarti dia itu dianggap 50-50. Kalau misalnya ada 3, berarti 33,33 kan. Itu kalau misalnya ada 3. Kalau misalnya ada 4, berarti dia akan 25%. 100 bagikan 4 kan, 25%. Kalau 5 berarti dia itu 100 dibagikan dengan 5, berarti 20%. Nah, karena ini hanya 2 saja, berarti 50-50. Oke ya, jadi di sini 0,5 dikurangkan dengan 0,5 sama dengan 0 ya, karena memang masing-masing memiliki peluang yang sama. Nah, Pi1 kurangkan dengan Pi1 bagi N1 plus Pi2, 1 kurangkan Pi2 bagi N2. Pi-nya itu masih sama ya, 0,5. 1 kurangkan dengan 0,5, ya Pi1 itu adalah 0,5 ya. Ini juga Pi2 0,5, 1 kurangkan dengan 0,5. Makanya di sini ya memang sama-sama. Jadi semuanya itu 1 kurangkan dengan 0,5, 0,5 ya, karena memang dia masing-masing sama. Ya lebih simpel ya. Jadi di sini ya 0,5, 0,5, 1 kurangkan dengan 0,5, 1 kurangkan dengan 0,5 ya. Kemudian N1. N1 itu apa? N2 itu juga berapa? Sama-sama melempar uang logam sebanyak 40 kali kan. Nah, itulah yang menjadi N-nya. Ya, peluang untuk melempar uang logam itu dilakukan sebanyak 40 kali. Inilah yang akan menjadi N-nya. Ya, jadi seperti itu ya, 40-40. Kemudian 0,5, 1 kurangkan dengan 0,5 hasilnya adalah 0,5, makanya di sini 0,5 ya. Kemudian ini juga sama ya, 1 kurangkan dengan 0,5 hasilnya 0,5. Sehingga 0,5 dikalikan dengan 0,5, ini juga 0,5 kalikan dengan 0,5. Dibagi dengan 40, sama-sama 40. Nah, kalau ini dia penyebutnya itu sama. Jadi boleh langsung ditambahkan, boleh juga langsung dibagi. Nah, di sini ya, 0,5 kalikan dengan 0,5, hasilnya adalah 0,25. Ini juga sama, 0,5 kalikan 0,5, hasilnya 0,25. Bagikan dengan 40. Nah, ini langsung ditambah. Kalau mau langsung dibagi, silahkan. Itu juga tidak masalah. Karena hasilnya juga pasti akan sama kan. Ya, kalau di sini saya coba tambah dulu, baru akan dibagi 40. 0,25 plus 0,25 hasilnya adalah 0,5 ya. Bagikan 40, ingat ini masih dalam bentuk akar. Jangan sampai kalian melupakan akarnya ya. Ini akar, ini akar, ini akar, ini akar ya. Jadi 0,5 bagikan 40 itu masih akar, 0,25 juga masih akar. Ini juga 0,5 masih akar, bagi 40. 0,5 bagikan dengan 40 hasilnya adalah 0,0125. Ini juga masih akar ya, karena ingat ini kita harus selesaikan yang dalam dulu. Jadi jangan sampai kalian akarkan dulu ya, tidak boleh. Dan itu salah ya, tidak boleh kita itu mengakarkan dulu baru kalian menambahkan atau membagikan yang ada di dalamnya. Harus selesaikan yang di dalam dahulu. Dalam akarnya itu entah itu kali, bagi, tambah dan sebagainya itu harus kalian selesaikan dulu baru kita akarkan. Ini juga. Jadi 0,5 bagikan dengan 40 itu kita selesaikan dulu, dapat hasilnya 0,0125 baru kita akarkan. 0,0125 itu kalau diakarkan hasilnya adalah 0,1118. Jangan sampai di sini salah ya. 0,1118. Satunya ada 3, jangan sampai ini ada kekurangan 1 ya. Ya, jadi bukan 0,118 tapi 0,1118. Nah, langsung aja di sini 0,15. 0,15 itu adalah apa? Dapat dari yang pertanyaan tadi kan. Harapan kemenangannya harus sebesar 15% atau lebih ya. Berarti itu kalau misalnya dijadikan angka penuh 0,15 dikurangkan dengan 0. 0 itu adalah yang ini ya, 0,5 dikurangkan dengan 0,5 hasilnya adalah 0. 0,15 dikurangkan dengan 0 hasilnya adalah 0,15 ya. Dibagi dengan 0,118 yang barusan kita dapatkan di sini ya. 0,15 dibagikan dengan 0,118 itu hasilnya adalah 1,34. 13416 sekian. Nah, karena di situ 0,3416. Ya, 16 itu tidak bisa dibulatkan kan? Berarti ya udah 1,34 aja. Ini kita akan lihat kembali ke Z tabel yang two tail seperti biasa. Jadi 1,3 dan 4 ya. Di sini sebelah kiri 1,3 dan 4. Nah, ini ya. 1,3 dan 4. Nilainya adalah 0,4099. Ya, di sini sudah saya tuliskan ya 0,4099. Nah, ini juga sama. Lihat apakah ini plus atau minus ya. Karena di sini tidak ada yang minus ya. Ya, kita bisa lihat di sini ini 0, 0,118 ini juga masih positif. Ini juga 1,34 masih positif ya, karena 0,15 ini juga positif ya, dikurangkan dengan 0. 1,34 ini masih positif ya, makanya di sini juga 0,409-nya juga masih positif. Berarti 0,5 dikurangkan dengan 0,409 itu juga menjadi minus, bukan menjadi plus, karena
Ya, 0,4-nya ini kan juga adalah positif kan. Jadi kalau misalnya positif dengan negatif ya tetap akan negatif. Tapi kalau misalnya negatif dengan negatif akan menjadi positif. Ya. Jadi 0,5 dikurangkan dengan 0,409 hasilnya adalah 0,0901. Kalau dikalikan dengan 100% hasilnya adalah 9,01%. Sangat kecil. Padahal tadi diharapkan kalau si Divo itu punya peluang 15% lebih, dia akan mengikuti pertandingan kan. Tapi kalau misalnya kurang dari 15%, dia pasti akan kalah. Makanya di sini disarankan tidak mengikuti pertandingan ini. Kita akan lihat kembali soalnya. Nah ini, jadi Divo itu akan mengikuti pertandingan kalau misalnya harapan kemenangannya itu sekitar 15% lebih. Tapi ternyata peluang menangnya itu bukan 15% lebih kan, tapi adalah 9,01%. Ini masih di bawah 15%. Otomatis apa ya, peluangnya itu untuk menang sangat kecil ya. Jadi lebih baik ya udahlah nggak usah ikut. Tapi semua yang lakukan ini adalah hanya probabilitas atau hanya kemungkinan ya, hanya persentase peluang. Bukan berarti pasti juga, bukan berarti seperti ini, bukan berarti juga harus seperti ini atau harus seperti yang lain sebagainya. Ini adalah gambaran atau bisa dibilang hanya peluang kan, persentase peluang atau kemungkinan saja. Jadi dimungkinkan bahwa Divo itu kayaknya hanya 9% aja peluang menangnya, bukan 15% lebih. Disarankan tidak ikut. Itu adalah perakiraan statistik. Jadi silahkan saja kalau misalnya ternyata itu Divo ingin ikut dalam pertandingan itu, memenangkan gambar atau angka, silahkan saja. Tapi dalam statistik menyatakan bahwa dia itu peluang menangnya hanya 9% aja. Jadi disarankan tidak ikut. Kalau Divo ternyata tetap nekat, ya silahkan. Ini adalah keputusan si Divo. Statistik hanya memberikan persentase gambaran saja. Dan memberikan saran. Hasilnya juga belum pasti seperti itu juga kan. Nah ini hanya sekedar gambaran awal sebelum untuk melangkah ke tahap selanjutnya. Semoga bisa dipahami apa yang sudah saya sampaikan. Ini memang materi yang cukup beda daripada sebelumnya karena mengukur probabilitas atau mengukur persentase kemungkinan ya. Sehingga di sini ya diharapkan sudah memiliki gambaran awal. Bukan berarti harus mengikuti juga, tapi minimal sudah ada pertimbangan di awal-awal. Nah ini latihannya, latihan 2 dan latihan 3. Kerjakan latihan 2 dan latihan yang 3. Ini berbeda dengan yang ada di slide, saya ingatkan kembali. Ini sangat berbeda dengan yang ada di slide. Ya mungkin angka-angkanya itu sudah berbeda. Ada beberapa hal yang sama ya, tapi angka-angkanya sudah dibedakan antara slide dengan yang di video ini. Jadi ikuti yang di video ini. Latihan 2 dan latihan 3 silakan dikerjakan. Kita sudah bisa duga mana yang U itu yang gaji ini kan, gaji, kemudian yang standar deviasi untuk yang ROXY adalah 500, Sen adalah 510, kemudian N-nya itu adalah 12 sama-sama ya, karena di sini 12 bulan, dan 600.000 itu adalah yang selisihnya. Nah, latihan 3 ini juga peluangnya sama-sama 50%, tapi di sini Howard itu akan menang kalau misalnya peluangnya itu lebih besar daripada 20%. Kalau di bawah 20% berarti dia dianggap tidak akan menang. Ya ini kurang lebih seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Baik, silahkan nanti dikerjakan ya. Nantikan video-video selanjutnya yang akan membahas materi selanjutnya.